Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Wahidah, NIM 202101010053. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik rancangan kompetensi. Rancangan artinya adalah kerangka, bentuk, atau desain, sedangkan kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Dalam hal ini, kompetensi yang dimaksudkan adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Karakteristik rancangan kompetensi menurut Spencer terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu motif. Motif di sini adalah sebutan di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Yang kedua yaitu traits. Traits di sini adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga yaitu self-concept. Self-concept di sini adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Yang keempat yaitu knowledge. Knowledge di sini adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Yang kelima atau yang terakhir yaitu skill. Skill di sini adalah kemampuan untuk melakukan suatu tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmidah Lutfia, NIM 202101010106. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pengukuran hasil belajar siswa itu mencakup 3 ranah. Yang pertama itu ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Taksonomi belum, itu memiliki 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif, itu yang mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Yang kedua yaitu ranah efektif. Ranah efektif ini ranah yang berkaitan dengan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Nah, ranah ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif dan keterampilan motorik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rudianto, NIM 202101010103 dari kelompok 8 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016. Standar kompetensi kelulusan merupakan suatu kriteria kualifikasi kemampuan lulusan peserta didik yang di dalamnya mencakup tentang pengetahuan, sikap, keterampilan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai pedoman penilaian peserta didik dan menjadi fondasi dasar peserta didik dalam berbagai jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan yang berlaku di Indonesia memiliki ruang lingkup sebagai berikut. 1. SD atau MI atau SLB atau paket A. 2. SMP atau MTS atau SMP LB atau paket B. 3. SMA, MA atau SMA LB paket C. 4. SMK atau MAK. Menurut Muhaimin dalam buku Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa yang dimaksud standar kompetensi adalah seperangkat kompetensi lulusan yang diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik.
Adapun tujuan standar kompetensi lulusan adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan standar nasional dan standar nasional kompetensi lulusan. 2. Memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar, pengendalian, dan jaminan mutu. 3. Memperkuat profesionalisme lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan nasional, yaitu mewujudkan visi misi suatu lembaga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Fatah Arizanda, NIM 202101011096. Di sini saya akan menyampaikan perencanaan kompetensi pembelajaran, yakni khususnya kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik, baik dalam mata pelajaran dan pencapaian pribadi tertentu, sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kompetensi dasar merupakan penjabaran dari kompetensi inti peserta didik, dengan cakupan materinya lebih sempit dibandingkan dengan kompetensi inti. Pada proses analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi yang disampaikan. Kemudian, sedangkan kompetensi inti merupakan terjemahan operasionalisasi SKL atau syarat kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini dikelompokkan ke dalam aspek sikap pengetahuan dan keterampilan, baik dari keterampilan afektif, kognitif, dan psikomotorik, yang harus dipelajari peserta didik untuk digunakan pada jenjang sekolah berikutnya, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan pembelajaran seimbang antara penyampaian dan soft skill. Kemudian ada format kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi inti salah satunya adalah memahami, mengetahui faktual dengan cara mengamati, yakni mendengar, melihat, dan menahan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Intinya, untuk kompetensi inti ini lebih terfokus dan lebih banyak cakupannya, baik dengan cara mendengar atau dengan cara melihat atau dengan cara membaca beberapa literatur untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan oleh peserta didik. Sedangkan kompetensi dasar ini cakupannya lebih kompleks atau lebih spesifik. Yang pertama, misalkan kompetensi dasar 3.1, yakni memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga apabila dalam kompetensi inti mencakup keseluruhan, baik makhluk hidup, Tuhan, dan sebagainya, sedang kompetensi dasar lebih spesifik, yakni apa yang harus dikaji. Kemudian ada indikator dari kompetensi inti dan kompetensi dasar ini. Yang pertama adalah mengingat, kemudian yang kedua memahami objek yang akan dibahas, kemudian menerapkan bagaimana objek yang telah dikaji oleh peserta didik, kemudian menganalisis dan menilai, kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.